Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys. Selamat beristirahat. Salam silaturahmi selalu dari aku. Malam hari ini aku nggak ditemenin siapa-siapa karena dua bocah aku udah pada tidur. Teteh dan Dede udah pada bobo. Jadi aku baru sempetin sapa-sapa teman-teman semuanya, sapa-sapa bunda-bunda semuanya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat ya bun ya. Malam hari ini untuk yang baru gabung juga di channel aku, jangan lupa untuk selalu like ya bunda, untuk selalu share, selalu subscribe ya, dan yang pastinya berikan komen yang positif dan juga komen yang bisa mendatangkan pengalaman atau kebaikan dari setiap setiap komennya gitu. Malam hari ini bunda, karena di luaran sana lagi ramai-ramainya membicarakan karena malam hari ini kita juga bertepatan dengan satu kejadian alam atau satu fenomena alam gitu ya, yang biasa terjadi, yaitu ada salah satunya adalah gerhana gitu ya, yang mana pada malam hari ini atau pada bukan tadi malam sih ya, lebih tepatnya ba'da maghrib ya. Jadi telah terjadi satu fenomena alam, telah terjadi suatu kekuasaan yang luar biasa gitu ya, yaitu terjadi gerhana bulan gitu. Nah biasanya ya bun, kalau untuk di daerah aku gerhana bulan itu kan ya terjadi karena permukaannya itu kan tertutupi gitu ya, sehingga mengakibatkan cahaya bulan itu tidak bisa tidak bisa full gitu, tidak bisa penuh gitu menyinari bumi. Ada anjurannya juga dalam agama Islam ketika terjadi gerhana, baik itu gerhana bulan ataupun gerhana matahari gitu ya, dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah gerhana gitu. Tapi yang namanya sesuatu yang sunnah tidak melaksanakan juga tidak apa-apa, tapi alangkah baiknya kalau kita ada waktu, ada kesempatan ya, waktu luang, kita laksanakan gitu, cuman 2 rakaat ya paling sedikit gitu. Nah selain dalam dalam agama Islam atau dalam istilahnya dalam agama Islam menganjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah gerhana gitu ya, ada juga tradisi-tradisi yang mungkin biasanya seringkali dilakukan oleh masyarakat setempat gitu ya, terutama untuk di daerah aku sendiri sih. Apakah sama nih dengan daerah-daerah daerah-daerah bunda-bunda semuanya? Kalau misalkan terjadi suatu gerhana, baik itu gerhana bulan maupun gerhana matahari, tapi biasanya sih suka gerhana bulan gitu ya, untuk wanita-wanita hamil itu mereka itu diharuskan katanya ngumpet, tapi wallahu alam ya guys ya, ini tahu mitos atau misalkan benar kebenarannya gitu, atau hanya sebuah tradisi atau mitos belaka gitu. Katanya untuk wanita hamil gitu harus ngumpet di di kolong meja gitu ya. Kalau nggak ada kolong meja, di kolong ya pokoknya di kolong tempat tidur ya, atau kalau orang Sunda ada amben-amben gitu ya, jadi bisa di bawahnya gitu. Adakah yang sama bunda tradisi tersebut di daerah bunda atau di daerah teman-teman semuanya gitu, ketika terjadi gerhana untuk wanita hamil, untuk ibu-ibu hamil gitu ya, mereka biasanya suka melakukan tradisi ngumpet gitu. Katanya sih gitu ya, dengan melakukan tradisi ini katanya insya Allah akan terhindar dari ya itu tadi, dari dari mara bahaya katanya, atau juga misalkan dari tanda-tanda, misalkan seperti ada tanda-tanda di anggota tubuh gitu, karena ketika terjadi gerhana nggak ngumpet gitu ya. Tapi wallahu alam ya guys ya, itu hanya sebuah tradisi atau juga
ya mitos dari para para orang tua kita zaman dulu. Tapi ya biasanya sih yang namanya tradisi biasanya selalu turun temurun gitu ya, selalu selalu yang namanya tradisi gitu, selalu terus mewaris ke bawah gitu sampai ke anak cucu gitu ya, bahkan cicit semuanya ya. Jadi udah ini gitu, udah hafal gitu ya. Jadi kalau misalkan tradisi fenomena-fenomena seperti itu ya pasti selalu ada yang ngingetin juga. Nah, untuk bunda-bunda semuanya, ada nggak nih kira-kira yang posisinya atau misalkan kondisinya sekarang lagi hamil, tiba-tiba bunda ngumpet ke bawah meja atau ke bawah kursi atau ke bawah kasur misalkan ya. Kira-kira ada nggak? Boleh ya bun ya gabung dan juga berikan komentarnya. Siapa tahu bisa menjadi pengalaman untuk kita semua gitu. Ternyata ada loh tradisi-tradisi lain juga di daerah lain gitu, selain dari yang tadi udah aku sebutkan gitu. Ya, mudah-mudahan dari komen para bunda semuanya bisa menambah kekayaan akan tradisi kita gitu. Ternyata kan biasanya kan setiap daerah itu pasti selalu ada tradisi-tradisi yang berbeda gitu. Jadi ya untuk menambah kekayaan tradisi kita, kekayaan kekayaan ya kekayaan tradisi kita, kekayaan adat juga kadang-kadang gitu. Nah, mudah-mudahan bunda-bunda semua berkenan untuk memberikan komennya gitu. Dan untuk para para bapak-bapak juga, jangan, kadang-kadang suka ada juga yang lebih justru malah lebih ini gitu, lebih antusias gitu dibandingkan ibu-ibu yang hamil itu sendiri gitu. Jadi repot nyari tempat untuk ngumpet gitu ya, kadang bisa masuk ke dalam ke bawah meja, ada juga yang telungkup pakai sarung gitu. Kadang-kadang banyak sekali tradisi-tradisinya atau kebiasaan-kebiasaannya gitu. Nanti aku tunggu ya bunda-bunda untuk komennya. Insya Allah nanti aku baca dan aku nanti jadikan sebagai suatu tambahan pengalaman juga gitu. Jadi ya ada manfaatnya ya guys ya. Kita menjalin silaturahmi lewat video gitu. Karena ya semata-mata ya channel ini dibuat ya untuk menjalin silaturahmi kita, memperbanyak pertemanan juga gitu, supaya tambah-tambah pengalaman, juga berbagi pengalaman dan lain sebagainya gitu guys. Jadi untuk di daerah aku sendiri sih karena saudara juga ada yang lagi hamil gitu, yang pastinya aku udah ngingetin supaya untuk ngumpet karena takut lupa guys gitu. Karena ada juga sih di kampung aku juga yang katanya gitu ya namanya namanya masyarakat gitu ya, namanya orang banyak, katanya ada misalkan anak yang mempunyai tanda bisa di lengan atau bisa di ya pokoknya di anggota tubuh yang lain gitu, bisa merah atau biru. Nah itu karena katanya ketika terjadi gerhana nggak ngumpet. Tapi wallahualam ya guys ya, namanya tanda gitu bisa terjadi kapan aja gitu ya, tanda lahir gitu. Bahkan anak aku juga yang kecil punya tanda gitu, tanda lahir di bibir gitu ya. Tanda lahir di bibir, cuman tanda lahirnya itu kayak kayak bintik kecil gitu, yang tadinya bintik kecil tapi karena itu tanda, mudah-mudahan gak bahaya gitu ya. Artinya bukan ya bukan kayak semacam yang berbahaya gitu ya, daging jadi dan lain sebagainya gitu. Itu cuma tanda doang gitu ya. Jadi setiap bayi juga pasti semuanya punya tanda lahir tersendiri, baik itu tai lalat ataupun tanda lahir dan lain sebagainya. Jadi itu ya satu keistimewaan juga ya guys ya, yang harus kita syukuri juga gitu. Bukan malah sebaliknya, kadang-kadang orang mencap dengan sesuatu yang kurang mengenakan gitu ya, padahal itu juga sama kan anugerah pemberian dari Allah gitu. Jadi ya itu tadi ya guys, malam hari ini kita berbagi seputaran pengalaman bunda-bunda semua ketika terjadi gerhana
di daerah kalian. Aku tunggu ya untuk komennya. Jangan lupa ya untuk selalu like-nya. Aku tunggu juga subscribe-nya juga ya guys ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.